Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Oke, kali ini Prodi Menyapa. Kita akan coba membahas tentang menyiasati kuliah daring. Prodi Menyapa ini diselenggarakan tiap periode. Cek IG-nya Prodi Teknik Industri, dan tiap minggu kita akan ada obrolan tentang berbagai hal terkait dengan kegiatan perkuliahan di Teknik Industri UII. Kali ini Prodi Menyapa tentang menyiasati kuliah daring. Nanti kita akan bertemu dengan Bapak Alif Lukmanul Hakim. Beliau dosen mata kuliah umum, kalau nggak salah itu tentang kewarganegaraan. Boleh deh nanti rekan-rekan boleh bertanya, mengajukan pertanyaan di chat. Monggo nanti kita akan tanyakan ke beliau tentang serba-serbi kuliah daring. Ya, kita tahu bahwa pandemi seperti ini banyak sekali merubah pola hidup, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Dulu kita asing ya, ada istilah daring. Daring itu apa ya? Nah, daring itu adalah dalam jaringan. Kalau dulu atau bahasa Inggrisnya atau bahasa tenar kerennya itu adalah online gitu. Ada loh bahasa, mungkin ini bahasa anak milenial kali ya. Ada istilah kelon. Apa itu kelon? Saya pertama kali dengar kelon itu kok aneh gitu ya. Ternyata kelon itu adalah kelas online. Jangan salah tangkap dulu ya. Ini anak-anak milenial ini kadang bikin bikin singkatan-singkatan tuh kadang aneh gitu. Tapi itulah. Nah, sekali lagi monggo nikmati. Kali ini kita akan membahas tentang menyiasati kuliah daring. Nanti mungkin sebentar lagi ini Pak Alif kayaknya sudah hadir nih di IG live kita. Nanti sebentar lagi Pak Alif akan bergabung dan nanti kita akan ngobrol santai. Kurang lebih 1 jam lah ya. Nanti kita akan coba obrolin apa saja tips, trik dan seterusnya. Nah, sejak Maret kalau nggak salah ya kita dipaksa untuk menyelenggarakan kuliah daring ini. Ada istilah begini bahwa ternyata mungkin sebelum pandemi COVID-19 ini kita beralih ke digital, era digital itu agak susah itu ya. Bukan karena nggak mau, karena namanya perubahan sesuatu itu butuh effort yang cukup tinggi. Nah, ada istilahnya kalau pandemi ini kemudian semuanya berubah menjadi online, ada orang yang bilang, oh ini loh akselerasi tentang digitalisasi produk. Semua, termasuk jasa. Dan tidak luput adalah jasa pendidikan. Oke, kita panggil dulu Pak Alif. Pak Alif, monggo silakan gabung. Rekan-rekan monggo kalau ada pertanyaan nanti seputar ini, apapun mungkin ya terkait dengan kegiatan perkuliahan. Informasinya ya, surat edaran rektor itu sudah keluar bahwa kuliah daring di kita, di Teknik Industri UII, di UII umumnya, itu kalau nggak salah sudah akan kita lalui dan kita akan lalui sampai bulan Februari, sehingga ini benar-benar butuh persiapan yang ekstra baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa. Kebetulan Pak Alif sudah udah gabung, mari kita Oke, ya ini Pak Alif sudah mulai gabung. Wih. Halo Pak Tegar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Apa kabar bro? Alhamdulillah sehat Pak Bro, sehat. Kok
baju kita matching, Bro. Iya, Warna udah apa? janjian. Malah Oh iya, janjian, Po. janjian. Di hatinya kan janjian di hatinya. Oh Oh, gitu, keren keren. Gimana Bro kesibukan sehari-hari di musim pandemi ini? Sorry, saya panggil Bro ini nggak apa-apa ya? Biar kayak milenial. Pak Bro. Kayak Pak Oh Somta kalau iya, manggil Pak Bro. Ya. oke oke. Gimana kabar Bro? Alhamdulillah sehat Pak Sugar. Semoga Pak Sugar juga ya. Ya, sekali lagi mungkin saya informasikan ya, kali ini kita bersama Bapak Alif Lukmanul Hakim, Esfil Empil. Apa itu nanti biar beliau berkenalan sendiri ya. Pak Bro, kesibukannya apa selama pandemi ini? Ya, kemarin kuliah online terus, lagi ngejar ini juga apa? Buat video konten pembelajaran untuk melengkapi yang sudah ada. Ya, Keren keren. sudah untuk 2 mata kuliah ya. Kejar tayang Pak Sugar. Kejar tayang buat Gimana? ini, buat video pembelajaran. Iya, Pak Alif itu termasuk aktif di YouTube, YouTuber ternyata ya. Sedang belajar main YouTube. Ya, materi-materi dimasukkan ke sana beberapa, ada sebentuk film-film dokumenter untuk jadi materi-materi kuliah agar lebih dipahami dan dimengerti oleh mahasiswa terlibat langsung. Jadi mereka buat film juga dengan saya seperti itu. Oh gitu. Bro, itu Anda itu buat video itu sudah lama atau karena pandemi ini, Bro? Kalau yang video-video film itu ya sudah jalan 2 tahun ini. Sudah jalan 2 tahun, 1 tahun yang lalu lah paling baru direalisasi pembuatan dengan teman-teman. Jadi materi-materi kuliah itu saya bagikan ke teman-teman untuk kemudian dibuat skenario sesuai muatan materi kuliah tersebut. Nah, kemudian kita buat tema apa, judul filmnya seperti apa, dan kemudian jadi tugas kuliah, salah satu tugas kuliah. Jadi mereka presentasi materi tersebut, kemudian mereka membuat apa namanya skripnya, lantas kemudian kita take film, dan setelah diedit dan sebagainya ya kita upload. Selain dinikmati sebagai hasil karya teman-teman mahasiswa, juga bisa menjadi bahan materi tambahan untuk teman-teman di kampus-kampus lain seperti itu Pak Sugar. Oh, berarti Anda itu melibatkan mahasiswa ya? Artinya dalam pembuatan konten-konten itu juga Anda melibatkan mahasiswa? Itu yang tugas kuliah, yang tugas kuliah. Kalau tugas kuliah itu jelas kemudian memang tujuannya adalah agar mahasiswa memahami materi secara langsung, jadi mereka seperti role play materi tersebut. Karena mata kuliah yang saya ampu, pendidikan Pancasila misalnya, pendidikan kewarganegaraan, atau ada yang lain seperti itu lebih dipahami kalau mereka kemudian menghayati sebagai seseorang yang berperan sesuai materi tersebut seperti itu. Dan itu kemudian disenangi, disukai oleh mahasiswa karena mereka terlibat langsung. Dan kemudian saya minta izin sama mahasiswa untuk kemudian ini kita upload agar tidak hanya dinikmati oleh mahasiswa kita, mahasiswa UI, tapi juga yang lain bisa melihat dan memanfaatkan juga sebagai materi pembelajaran. Ya. Oke, Bro. Jadi memang Prodi Menyapa di sesi ini kita kan akan membahas tentang menyiasati kuliah daring. Dan 1 jam maksimal ya, Bro. Karena IG Live ini kalau konon kabar dibatasi hanya 1 jam. Jadi kita optimalkan itu untuk bincang-bincang itu ya. Yep. Jadi terkait dengan kuliah daring ini, Bro. Perlu diketahui mungkin bagi maba nanti yang maba belum masuk ya, Bro. Tapi nanti kemungkinan akan melihat konten kita ini, bahwa perlu disampaikan bahwa Pak Alif Lukmanul Hakim ini adalah dosen MKU ya, mata kuliah umum kewarganegaraan gitu ya, Bro. Pancasila, kewarganegaraan, filsafat juga, ya sesuai bidang ilmu saya filsafat. Ada info menarik loh tentang Pak Alif ini. Di FTI saya sampaikan sedikit informasi ya, bahwa di FTI itu ada program namanya S3D, Student Soft Skill Development. Dan beliau ini hampir tiap periode, tiap tahun
menjadi the best, dosen favorit. Nah, ini juga perlu perlu kita ketahui bersama apa sih tips dan triksnya gitu ya. Dan di kuliah daring ini berdasarkan informasi dari Prodi, kan ada NKD itu bro, Ya. nilai kinerja dosen. Itu juga jenengan itu luar biasa. Iya Kak. Nah, wah iya, baru tahu. Iya, belum tahu saya. Belum tahu ya. Oh Belum ya tahu. rahasia. Ya, Belum saya tahu. kasih tahu untuk Anda. Baik sekali Pak Sugar memberitahu, alhamdulillah. Oh iya. Ternyata luar biasa. Nah, bolehlah bro kita coba sharing. Jadi di menyiasati kuliah daring ini kan sebetulnya pernah dilakukan survei oleh UII bro. Ya, yang kemarin ya. Ya. Ya, Ya. mungkin Anda juga, udah ikut juga kan. Jadi Ya. versi dosen dan versi mahasiswa itu kan memang macam-macam ya. Ya. Misalkan begini, dosen merasa sudah menyampaikan. Ya. Ternyata maksudnya menyampaikan dengan baik di konten ini konteksnya daring ya bro. Ya. Ternyata bagi mahasiswa, apaan sih gitu, dosennya kok cuman gitu doang gitu ya. Ya. Nah, itu gimana bro? Nah, maksudnya, kalau sebelum masuk ke daring, mungkin karena kita seorang Muslim ya Pak Sugar ya, Muslim dan Muslimah seperti itu ya, saya rasa terlepas dari semua hal, yang paling utama adalah niat ya. Innamal a'malu binniyat seperti itu. Jadi ketika kondisi normal, dalam keadaan kita tatap muka langsung di kelas, interaksi secara fisik dengan mahasiswa dan mahasiswi, ya niatnya jelas untuk belajar dan dosen untuk mengajar. Apun juga ketika keadaan sangat harus membuat kita menyesuaikan diri seperti pandemi ini, dan sekarang sudah masuk ke fase AKB ya, adaptasi keadaan kebiasaan baru ya, bukan AKB-nya Jepang yang jadi JKT48-nya yang diidolakan Pak Sugar ya. Itu jadi saya bro, Pak Sugar kalau dicek tasnya mungkin ada lampu JKT itu yang buat. Enggak lah bro. Jadi semuanya karena niat ya Pak ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi ya menata niat itu penting, bahwa tanggung jawab pada diri sendiri. Dulu waktu normal kuliah di kelas tatap muka ya, presensi pun harus diisi ya kan, tidak boleh kosong sekian %, seperti itu. Nah sekarang ketika keadaan seperti ini, otomatis niatnya harus double lagi karena keadaannya sulit, di rumah butuh kuota seperti itu kan, kemudian tidak berinteraksi secara langsung, ya otomatis niat itu harus lebih kuat. Sambil dijalani kan kita harus kemudian menata niat bahwa ini bagian dari ikhtiar seperti itu kan, usaha. Bahwa pendidikan kan sebelumnya konteksnya atau tujuannya untuk menghilangkan jarak seperti itu kan. Tapi sekarang malah dengan kenyataan seperti ini, konteksnya berubah. Pendidikan cenderung dalam tanda petik kehilangan konteks kan, seperti malah membuat jarak. Karena kita tidak punya jarak fisik yang harusnya kita ketemu dengan mahasiswa ketemu dengan kita secara langsung. Ini kan membuat kita perlu menata niat seperti itu, bahwa keadaan ini mungkin harus kita hadapi, dan kalau kita berjuang, berusaha kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, seperti itu kan. Nah, ruang-ruang perubahan itu bisa kita lakukan lewat kreativitas daring dalam jaringan seperti itu. Nah, itu yang kemudian bisa kita lakukan, bahwa daring atau dalam jaringan online ini kan satu hal yang tidak bisa kita hindari. Ini kan mesti kita ikuti seperti itu. Jadi niat yang pertama Pak Sugar, kalau bagi saya adalah niat. Kita sebagai dosen dan juga mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran yang mendapatkan materi dari kita. Selain tentu mahasiswa bisa saja lebih pintar dari kita, lebih cerdas dari kita. Iya. Itu kemudian bahwa kita harus menanamkan diri bahwa perbaiki niat, kita punya tanggung jawab kepada diri kita sendiri, pada orang tua terutama bagi mahasiswa yang sudah membiayai dan memberikan motivasi untuk belajar agar sukses seperti itu. Menangkan rasa malu berarti kalau tidak terlibat secara aktif dalam kuliah daring kan. Problem sekarang itu kan adalah ketika Zoom misalnya kan ya, via Zoom kita videonya kan gambarnya bisa di off ya,
kita kan tidak tahu mahasiswa itu melakukan Tinggal apa, tidur, bro. aktivitasnya apa dan sebagainya. Itu perlunya nata niat dan punya rasa malu terhadap diri sendiri itu kan penting, karena ya bagi yang kuotanya berkecukupan, bagi yang kemampuan sinyalnya bagus, saya rasa tidak ada salahnya untuk kemudian menunjukkan diri lewat video. Nah, mungkin kalau bagi yang menyampaikan, Pak, mohon maaf kalau dengan video mungkin kuota saya cepat habis atau sinyal pulang bagus, kan itu bisa kita maklumi. Nah, di sini juga daring ini membutuhkan komunikasi dan tentu yang kedua rasa saling percaya. Ya otomatis rasa saling percaya, ya percaya dengan mahasiswa kalau itu adalah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, dan yang kedua ya belas kasihan tadi Pak Sugar. Ada yang lain belas kasihan, kan kita serba dengan belas kasihan saat ini kan, kita tidak tahu sebenarnya seperti apa. Yang pasti itu membangun trust itu penting, tapi ya belas kasihan juga. Karena saya sering menghadapi, Pak Sugar juga kan kemarin mungkin sering menghadapi, ya Pak nggak ada sinyal, mengumpulkan tugas harusnya tidak bisa 1 hari, bisa sampai 5 hari, ada yang mengumpulkan malam-malam jam 12, ada yang pagi, dini hari, itu kan bagian dari cari sinyal dan sebagainya. Nah ini yang hadir dalam kuliah daring di sekitar kita. Yang berikutnya jelas kan kalau dalam kuliah daring cari tempat yang nyaman, ya kan, di rumah kita. Nyaman juga kan dalam arti begini mungkin ya, kalau bagi saya mengajak ke mahasiswa seperti ini. Kalau kuliah, Anda dan saya kan berusaha untuk tampil rapi seperti itu. Nah, usahakan sisi kerapihan itu juga muncul ketika daring seperti itu kan. Jadi ibaratkan Anda itu sedang kuliah. Ya. Jadi ya pokoknya kita mengingatkan diri memang untuk kuliah gitu ya, meskipun di rumah maupun di anggap aja kita berangkat ke depan gadget kita itu memang kuliah, berarti kita harus mandi lah. Iya, jadi tidak dengan kalimat yang mengatakan Anda harus pakai baju kemeja, Anda harus pakai sepatu, tidak seperti itu, tapi Anda tampil, usahakan seperti Anda kuliah seperti biasanya, seperti itu kan. Jadi menghormati ruang akademik, mimbar akademik, jadi dengan bahasa yang persuasif, jadi ya sebaik-baiknya seperti itu. Dan kita sudah berusaha tampil rapi, Anda juga kalau bisa mengikuti seperti biasanya. Nah itu bagian dari kemudian kita membangun komunikasi dengan mahasiswa yang kemudian akhirnya mereka akan mengikuti kita seperti itu. Jadi enaknya kita mungkin ya, tapi tidak hanya yang seusia kita, tapi siapapun itu dosennya kan muda, dan muda itu kan bukan perihal usia ya, tapi kan mungkin cara berkomunikasi, ya kan, cara menerima perbedaan seperti itu kan muda, bukan hanya usia. Nah, mahasiswa itu kan senang dengan cara berpikir seperti itu. Nah, mahasiswa atau mahasiswa itu suka dengan cara-cara yang kita mengorangkan mereka seperti teman seperti itu, tapi dengan batas-batas yang jelas, bahwa serius tapi santai seperti itu. Nah, itu yang kemudian coba dibangun seperti itu. Cara-cara yang seperti itu. Jadi ketika kita memperlakukan mahasiswa sebagai teman, mereka akan respect gitu ya, atau akan lebih aware terhadap kita ya. Atau mungkin ada koridor-koridor yang harus dibatasi. Mungkin dengan sampaikan kira-kira bagaimana? Jelas ada koridor, ada batas demarkasinya, ada garis batasnya, bahwa saya serius tapi kita bisa santai seperti itu. Kita bangun komunikasi yang biasa seperti itu. Tapi contoh ya Pak, contoh yang paling sederhana adalah penggunaan kata ganti Anda. Penggunaan kata ganti Anda ketika menyapa mahasiswa dalam ruang akademik, bahkan mungkin di luar ruang akademik, lebih enak misalnya menggunakan kata Anda seperti itu kan. Jadi Anda sekalian, bagaimana dengan Anda, seperti itu kan, seperti kita menempatkan mereka egaliter, setara dengan kita. Tapi dengan bahasa yang guyon, besok kita ke sana ya guys, atau Anda ikut di kantin, atau kita makan di mana besok kalau dalam keadaan normal seperti kemarin. Jadi membahas persoalan dengan mahasiswa, tetap mengorangkan mereka dengan secara apa namanya, bahasa Indonesianya itu dengan kata ganti Anda, itu mereka cukup membantu. Saya paling tidak kaget juga ketika mahasiswa, Pak, kamu besok ke kampus nggak? Ada yang seperti itu. Jadi kadang-kadang ada mahasiswa yang sampai membahasakan, karena mungkin terbiasa di Jawa ya Pak ya, kata kamu itu kan aku dan kamu di Jawa hal yang biasa ya. Nah itu terbawa dalam komunikasi yang ada di perkuliahan. Nah itu mungkin perlu diingatkan dengan cara saya menggunakan kata ganti Anda dalam setiap waktu ketika berinteraksi dengan mahasiswa. Jadi itu membangun kesetaraan, tapi juga tidak kaku seperti itu.
Oke, tidak oke, kaku. baik, baik. Yuk, kemudian Rekan-rekan semua, mm, ini kan oke. kita kan live dan nanti kita akan share di TV Prodi Teknik Industri ya. Wah, udah punya TV Barangkali ya? ada pertanyaan nanti sampaikan aja langsung ya. Udah punya TV, Pak? Ada Gimana TV? bro? Ada TV? IGTV. Mantap. Iya, iya bro. IGTV. Ya, Sutradaranya ya, Pak ini? Sutradaranya Pak Songsa mesti ini? Sutradaranya Pak iya. Songsa? Oh, Di belakang layarnya ada, Pak. Namanya Pak Chan Basumerda. Ya bro, kita lanjut ya bro. Monggo kalau ya, yang ya. lain kalau ada pertanyaan, monggo silahkan di chatting ya. Mungkin silahkan nanti kita coba bacakan ke Pak Alif untuk kita coba diskusikan. Kesamaan. Jadi kalau mungkin kalau di bahasa Jawa kan ada kowe, ada sampean, jenengan, ya. Itu ternyata untuk mahasiswa juga ternyata berdampak ya bro. Misalkan kamu atau Anda itu ternyata berdampak ya. Ada beberapa yang mungkin tidak terbiasa dengan itu. Ada yang tidak terbiasa dengan itu. Jadi ada yang tidak terbiasa dengan itu berbeda-beda ya. Tapi ketika kita menggunakan kata yang dianggap sama, itu kan menggunakan kata Anda itu kan nyaman seperti itu kan sebetulnya. Jadi membangun egalitarianisme tadi itu kan. Seperti itu. Kita menghargai, dia menghormati gitu kira-kira ya Pak. Iya, bisa seperti itu. Kita menghargai mereka dan mereka lebih cenderung bentuknya penghormatan kepada kita dan segan kepada kita ya. Seperti itu. Karena apalagi di masa yang seperti ini Pak, kuliah daring ini kan stres ya Pak ya. 1 kali 2 kali mungkin kita kuliah online nyaman sekali kan, hal baru. Tapi 3, 4, 5, 6 dan seterusnya bosannya alhamdulillah seperti itu kan. Kita udah 6 bulan dah bro. Itu stres ya. 6 bulan kita ya? Udah 6 bulan. Iya 6 bulan. Itu kan stres sekali. Nah makanya kemudian variasinya itu dengan tadi Pak, saya contohnya di YouTube gitu, yang film-film yang sudah saya buat kemudian saya upload. Jadi ketika kita nge-zoom bahas beberapa hal, kemudian silakan ditonton filmnya, nanti kita bahas film itu. Kan belum tentu film yang mereka ada film yang lain, karena yang mahasiswa yang kemarin memang belum buat film. Mereka senang kalau disuruh buat film, karena kebetulan mata kuliah saya kan aspeknya sangat sosial humaniora ya, sangat kemanusiaan. Jadi kehidupan keseharian, bagaimana toleransi, bagaimana tenggang rasa dan sebagainya. Jadi bisa membuat mereka jadi nyaman seperti itu. Oke, jadi yang pertama niat, ada rasa percaya, saling percaya, kemudian saling percaya dengan mencoba menyamakan, kemudian nanti ada menghormati ya gitu ya. Iya. Menghormati, maksudnya ya jangan dianggap sebagai istilahnya dosen dan mahasiswa langsung menekan, itu enggak ya, tapi karena sudah pembelajaran dewasa gitu ya, mungkin kita anggap sebagai, kita rangkul sebagai rekan. Boleh nggak sih bro, misalkan gini, posisi ketika di dunia akademik, kita ya istilahnya ada pengajar dan yang diajar. Berarti kan ada istilahnya perbedaan. Tapi kalau di luar akademik, misalkan kondisi misalkan di luar kampus, itu bolehkah kayak misalkan dianggap teman gitu? Ya, saya rasa tetap ada koridor ya, ada batas-batasnya yang jelas bahwa itu tadi kita tetap membuat mereka seperti selayaknya teman bagi kita, tapi koridor itu jelas ada. Cara berkomunikasi, cara bahkan ketika ya tidak bahasa Jawanya tidak praktik gitu, seperti itu Pak ya. Kalau Pak Sugar tadi bilang kita merangkul mereka, ya jangan dipraktekkan langsung merangkul yang putri-putri seperti itu kan, ini kan ya ini. Jadi kita masa merangkul itu bro? Karena ada Pak, ada yang seperti itu, tapi mungkin nganggapnya anak ya, ada. Tapi jadi, itu ya memaknai merangkul tuh secara iya. Bukan. Ya, jadi itu saya rasa di luar kehidupan kampus, di luar kehidupan akademik, ya jangankan di luar akademik, di dalam kehidupan akademik pun sebetulnya kan sistem banking system itu kan kita yang hanya sumber ilmu kan sudah tidak seperti itu kan. Kita sudah SCL sekarang ya, sudah problem post learning seperti itu, bahwa pembelajaran berbasis pada mahasiswa. Apalagi kalau kita kemudian mengandalkan apa yang kita miliki, apa yang kita pahami, ya kita ketinggalan dengan mahasiswa seperti itu. Tapi ada satu hal Pak, bahwa kata seorang kiai besar ya dari Kendal itu, ada Kiai Haji Dimyati Rois, ini seorang kiai pondokan, kiai pesantren. Kalau kita mau membuat pinter mahasiswa, membuat mahasiswa itu paham ilmu pengetahuan, gampang.
buka Mbah Google, mereka lebih hebat dari kita. Oke. Tapi kalau kita mau mendidik dan kemudian memberikan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kesopanan, kesantunan dan sebagainya, itu malah yang harus kita lakukan karena itu tidak diberikan oleh si Google itu. Nah, prosesnya di situ sebetulnya. Sebetulnya proses komunikasi dan kemudian yang tadi 4 hal tadi, niat, kemudian saling menghormati, kita kemudian membuat sisi-sisi egalitarianisme antara kita dengan mahasiswa, kemudian kreativitas kita dalam mengajar itu diharapkan untuk kemudian menjadi bentuk mendidik kepada mahasiswa seperti itu. Seperti itu. Berarti tugas dosen atau guru pada umumnya bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik, gitu ya? Yang paling penting itu ya Pak, seperti itu seperti ya. Karena mendidik itu lebih penting sekali, dan yang paling pasti kan, apalagi dunia saat ini ya, pergaulan sekarang ini kan batas antara kemudian kelayakan, kepantasan itu kan dalam pertemanan mungkin semakin tipis ya. Nah, saya sering kemudian di kelas itu kan kemudian apalagi penghormatan terhadap lawan jenis seperti itu ya. Nah, itu saya lakukan secara pribadi bahwa nilai-nilai kesetaraan, apalagi yang kita kenal sekarang sebagai keadilan gender seperti itu, bahwa perempuan itu harus kita hormati, bukan untuk kemudian kita dalam tanda petik mohon maaf kita lecehkan seperti itu kan. Pelecehan itu kan tidak hanya secara fisik, ya kan, memegang atau kemudian sebagai hal berbagai hal yang itu secara fisik, tapi kan pengucapan, ngobrol dengan perempuan seperti apa, nah itu yang harus dihindari. Nah, apalagi mata kuliah saya yang Pancasila dan Kewarganegaraan lebih kepada sikap dan kemudian attitude seperti itu. Nah, itu memang tantangannya luar biasa karena sekarang ini kan kalau jenengan lihat nggak di Instagram itu kan wah luar biasa kan, dan netizen kita yang iya kan al-mukarrom netizen kita kan lebih hebat dari profesor, lebih hebat dari pakar dan sebagainya kan, siapapun bisa kalah seperti itu. Nah, itu yang harus kemudian disampaikan juga di ruang-ruang kelas. Nah, tantangan lebih parahnya di daring ini memang itu luar biasa. Ini bro, ya kan kalau kita mau mengadakan kuliah daring kan misalnya harus ada dua sisi yang berimbang gitu ya. Nah, coba kita masuk ke sisi dosen dulu. Ini ada pertanyaan dari Pak Raki ini. Bagaimana berkomunikasi kalau dosennya no respon ya Pak? Dari Pak Raki itu ya. Artinya begini Pak Bro. Bagaimana sih seorang dosen? Tadi udah disebutkan beberapa ya. Artinya ada kesetaraan meskipun ada koridor tertentu agar tidak bahasa Jawanya ojo ngelunjak gitu ya. Intinya betul. Kita perhatikan. Nah, kemudian ada nggak sih mungkin yang lain bro, misalkan ada dosen loh yang misalkan contohnya Pak Ragil di chatting misalkan beliau bersedia komunikasi via WA tapi chatting nggak dibales gitu, atau mungkin istilahnya kalau pakai no response gitu. Artinya begini, bisa jadi karena lupa atau nanti ada dari sisi mahasiswa bro. Menurut Anda gimana bro? Ya, mahasiswa kemudian menganggap kita tidak punya respon kepada mahasiswa ya, seperti itu. Ya. Jadi gini bro. Atau kita balik coba misalkan. Kita balik. Misalkan gini. Pernah nggak sih bro di WA mahasiswa ya? Mohon maaf saya menyebut merek WA gitu. Iya. Pernah nggak sih di WA mahasiswa, Pak, saya di kampus Pak, apa kita bisa bertemu gitu? Pernah nggak bro dengar kata-kata seperti itu bro? Serupa itu? Iya, tanpa ada nama, tanpa ada jurusan apa, tanpa ada angkatan apa, mata kuliah apa ya. Nah itu seolah-olah gini loh bro. Ini kok aku yang diatur ya gitu. Iya. Nah ini pertanyaan Pak Ragil barangkali bisa ada nggak sih, pernah nggak menurut Anda dari sisi dosen bagaimana, dari sisi mahasiswa sebaiknya bagaimana? Oke, saya rasa itu kan bagian dari interaksi ya, dan itu via virtual ya, via pesan instan seperti itu. Nah, saya rasa saya sering mendapatkan seperti itu, apalagi dengan bahasa-bahasa yang prokem seperti itu ya Pak. Dulu zaman 2010 malah waktu di psikologi itu kan anak-anak gaul ya seperti itu dulu ya. Pak Mu'ub bisa ke kampus nggak seperti itu kan ya. Itu sering dulu seperti itu, tiba-tiba tanpa menyebut nama dan sebagainya. Ya kita kalau saya yang nahan diri gitu loh. Wah,
jengkel iya, tapi kan kemudian maaf, Mbak, Mas, ini siapa, jurusan apa, kemudian ada keperluan apa dalam mata kuliah apa. Nah, jadi saya langsung seperti itu. Kalau sudah dijawab ya, Jadi saya usahakan untuk direspon, tapi justru kita iya, memberikan etika yang baik gitu ya. iya. Tapi responnya tidak reaktif dalam arti kemudian marah, tapi mohon maaf Mbak atau Mas, ini siapa ya, mata kuliahnya apa, kemudian jurusan apa, ada perlu apa. Nah, ketika mereka kemudian bilang maaf Pak, ini dan sebagainya, baru oh ya kita cair lagi. Jadi cenderung kalau dengan mahasiswa atau mahasiswa memang kita yang harus lebih menahan diri dalam konteks itu, karena tadi itu kan etiket atau sopan santun kebiasaan yang sudah terbangun kan berbeda-beda ya Pak ya. Jadi ya sering sekali Pak. Iya Pak, ada di mana? Bisa ketemu nggak? Nah, repot juga kan. Nomornya nggak ada namanya, Pak ada di mana? Bisa ketemu nggak? Ah ini kan ya repot sekali. Apalagi kalau yang baca istri saya gimana Pak? Ada di mana? Bisa ketemu nggak? Ah, repot lagi ya. Pak Sugar misalnya di WA istrinya baca apa ada di mana, bisa ketemu nggak, ternyata gambarnya perempuan tapi tidak ada namanya, gimana kan, ini repot lagi ya. Jadi saya rasa kadang ada sebagian kita yang mungkin tidak mau merespon karena sudah jengkel, tapi ya untuk kemudian lebih cairnya ya direspon, tapi dengan tadi kita tegas, maaf Mbak, Mas ini siapa, ada perlu apa, jurusan apa, itu kan enak, jadi nanti mereka akan kemudian minta maaf gitu. Jadi direspon, tapi justru ketika kita kasih tahu, mungkin istilahnya kira-kira seperti ini yang benar gitu ya. Ada istilah apa ya, wahbil hak gitu ya. Jadi kita menunjukkan sesuatu yang jangan reaktif langsung, siapa ini, jangan, tapi lebih ke maaf siapa dan seterusnya gitu. Iya. Jadi tapi tidak dengan kemudian mengajari atau menggurui dengan kalau WA itu yang benar ya, pakai nama, pakai kelas, nah enggak gitu, tapi mohon maaf ini siapa ya, gitu kan, enak. Ini siapa ya, kelas apa, ada keperluan apa, jadi enggak. Kalau WA yang benar loh, gitu kan. Kalau Anda WA ke saya masih bisa saya jawab, kalau ke WA ke Pak Sugar Anda nggak dapat nilai seperti itu kan, saya kan repot. Iya enggak juga lah bro. Ya, tapi menarik juga ini, karena ini salah satu dari pendidikan gitu ya, karena komunikasi seperti itu kan nanti juga akan berimbas juga misalkan di kelas, meski kelas luring maupun daring gitu. Iya. Betul sekali. Jadi kalau saya rasa ada beberapa hal lagi yang penting kan, bahwa dalam kuliah daring itu kan butuh fokus yang luar biasa ya, fokus yang tinggi sekali kan, bahwa ketinggalan sedikit dan kemudian tidak aktif, itu kan akan ketinggalan materi luar biasa seperti itu. Itu yang kemudian mungkin perlu untuk disampaikan terus ke mahasiswa. Fokusnya luar biasa seperti itu. Jadi memang kita kalau misalkan di kuliah daring ya, Pak Alif, ya tadi saya membaca yang istilahnya survei dari UI gitu. Salah satunya adalah kendala teknis. Mungkin internet, mungkin listrik, karena kita memang tergantung dengan teknologi untuk kasus ini. Bagaimana sikap Anda gitu ya ketika misalkan ini, Pak, saya nggak bisa store nilai persis, Pak, saya nggak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu Pak karena mati lampu. Atau Pak dan seterusnya katanya tidak bisa kuliah mungkin sinyalnya lambat dan seterusnya. Karena kemarin kita kejadian bro. Jadi pada saat pendataan tugas akhir tiba-tiba kok hilang semua orangnya. Ternyata kebetulan peserta itu tinggal di wilayah yang sama, mati lampu. Kalau gitu oke lah. Tapi maksud saya gini, pertanyaannya gini, bagaimana kita mengkondisikan mahasiswa, atau mungkin mohon maaf, kadang kan ada yang istilahnya memanfaatkan bro. Memanfaatkan kita belum jadi gitu ya, pura-puranya misalkan, aduh, bilang aja internet putus atau listrik mati gitu. Nah, Anda menyikapi itu bagaimana? Sebenarnya kan itu bisa kalau mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu sudah pernah kita ampuh, saya kan punya rekam jejaknya mereka. Seperti apa ketika dalam keadaan normal. Menelusuri juga. Anda menelusuri mereka? Kalau mereka sudah pernah ngambil mata kuliah dengan saya bisa membaca rekam jejak. Kalau sudah mengambil, yang ini karakternya begini, kan ketahuan ya Pak ya. Nah, jadi kemudian daerah, seringkali di awal mungkin kita tanya daerah. Kan bisa kita lacak juga dari UI itu ada aplikasi kemarin yang diberikan oleh kemarin itu kan bahwa daerah X, Y, Z itu kan saya bisa ketahuan kan di sistemnya. Nah, jadi pertama saya punya rekam jejak mereka. Kalau mereka seperti itu ya treatmentnya individu.
tidak di grup itu, tidak di Zoom itu, tapi di WA. Kemudian mohon maaf kalau memang permasalahannya benar, ya saya maklumi, kemudian beri tugas tambahan dan sebagainya. Tapi kalau tidak ya, karena rekam jejak yang ada itu ya saya sudah paham seperti itu. Jadi paham rekam jejak mereka penting juga. Nah seperti itu. Kalau kita belum tahu rekam jejak karena baru itu mengambil, kan kita bisa menelusuri lewat tadi itu. Tapi ya itu tadi Pak, akhirnya di ujungnya kemudian adalah kuliah di masa pandemi ini penuh bungkus belas kasihan. Penuh bungkus belas kasihan. Artinya berarti sebelum kita meskipun harus tegas gitu, tapi harus ada alasan yang jelas gitu ya. Misalkan tadi, oh bener nih si A itu memang anaknya maaf sering berbuat yang nggak baik gitu, berbohong lah atau misalkan apa, berarti yang itu jelas misalkan ada keterlambatan bisa jadi kita anulir gitu ya. Iya. Ya ada, kalau saya tetap ada treatment khusus lah, bahwa bungkus besarnya saat ini adalah konteksnya semua orang kita anggap susah ya Pak ya. Karena keadaan seperti ini kan tidak serta-merta kita bisa memahami kondisi realnya seperti apa. Kemudian walaupun kalau yang sudah punya rekam jejak tidak baik itu ya tetap saya tidak menganulir sedemikian rupa, tugas tidak saya terima, tapi kemudian tetap diterima, tapi grade nilainya kan kita turunkan. Grade nilainya kita turunkan, saya turunkan karena ya itu tadi bungkusnya adalah kita saat ini saling bantu-membantu dalam konteks pandemi seperti itu. Jadi tidak bisa interaksi langsung kan susah juga seperti itu. Saya sering mendapatkan dari Padang, dari Sulawesi, kemarin itu dari Pariaman, ngumpulkan jam 2 pagi, jam 1 pagi, itu sering terjadi seperti itu. Nah, tapi kan dimaklumi Pak, karena toh juga ketika pengumpulan tugas misalnya tidak 1 hari 2 hari, kalau saya kemarin minimal 3 hari baru dikumpulkan atau 4 hari, dan kemudian keterlambatan pun tidak semua, 1 sampai 5 orang lah biasanya seperti itu, dan itu real nyata memang karena problem-problem yang teknis sekali seperti itu. Itu yang mungkin disampaikan kepada mahasiswa. Tapi yang pasti kan yang paling utama itu kan mesti mahasiswa selalu diingatkan di awal ya, jadwal kuliah itu kan dipahami kapan, dan penugasan itu memang harus diingat-ingat sekali. Kemudian jangan sampai kemudian tidak fokus tadi itu. Seringkali kan karena banyak hal, banyak aktivitas lain, mahasiswa merupakan yang seharusnya menjadi fokus utamanya, yaitu kuliah seperti itu. Nah ini yang kemudian pentingnya yang asinkron itu juga Pak, bahwa dari besok kan ke depan kan 14 kali pertemuan kan, yang sinkronus itu kan 10 ya, kita boleh untuk 4 kali yang asinkron kan. Nah jadi mengoptimalkan yang ya kebalik nggak sih? Enggak, yang 10 itu kan yang kita daring, yang sinkron, yang sinkron, yang 4 yang tidak. Jika ada yang belum paham, sinkron asinkron itu istilahnya, kalau sinkron itu berarti kayak live gitu ya. Ini seperti ini, satu waktu beda tempat. Kalau asinkron itu misalkan kita bikin video, kita unggah, dan mahasiswa bisa putar berulang-ulang, itu namanya asinkron. Iya. Beda waktu dan beda tempat. Oke. Ya. Nah itu kan ada di akali seperti itu juga. Jadi kalau kemarin saya sempat gini Pak, kalau kuliah itu ya Zoom itu ya paling 5 kali maksimal. Saya gunakan juga itu Google Meet 3 kali karena untuk memfasilitasi, karena ada juga beberapa yang tidak sedikit yang kemudian protes Pak, kalau Zoom terus cukup berat. Akhirnya kita pakai Google Meet, ya Classroom itu kan, di Google Meet langsung, kemudian tugasnya di Classroom, bisa kita cek langsung di Classroom. Kita komunikasinya di situ, karena ya memfasilitasi yang kesulitan kuota itu kan banyak sekali seperti itu. Iya, betul. Jadi secara teknis memang sinkron itu memang membutuhkan kuota bandwidth yang cukup gede. Karena kan harus unggah dan download, upload dan download. Tapi kalau asinkron itu kan hanya download aja. Tapi kalau kayak gini kan berarti kan ada sesuatu, ada kuota yang kita untuk mengunggah video kita, konten kita, dan sekaligus kita download juga video dari misalkan yang konten ini jadi jenengan. Iya.
Ya. Tapi kalau kuliah saya yang cenderung ke sisi sosial humaniornya sangat sangat kuat sekali itu ya, mereka saya berikan film pun itu film ya, kemudian kita diskusi tentang film tersebut, film yang kita buat sendiri, jadi mahasiswa-mahasiswa bukan mereka mungkin yang buat, tapi yang sebelumnya itu bisa dipelajari seperti itu, dan kemudian kita bahas itu dalam kuliah daring seperti itu. Nanti tugasnya dikumpulkan secara asinkron seperti itu. Jadi perpaduan dari tiga hal tersebut seperti itu. Pernah nggak sih bro menyelenggarakan kelas gitu ya untuk biar menarik mahasiswa itu, misalkan di kelas terbuka atau tips dan trik dari Anda yang misalkan tadi loh istilahnya apa, kan Anda dosen terbaik gitu misalnya dalam penilaian mahasiswa, itu bagaimana sih tips dan trik yang Anda lakukan, misalkan ayo kita besok kuliah di Malioboro misalkan, atau langsung di lapangan gitu, atau bagaimana? Tadi yang pertama saya agak terputus, tapi yang saya tangkap apa yang disampaikan Pak Sugar, kalau kuliah terbuka ya di Jadi gini, ada kan menurut penilaian mahasiswa itu kan begini gitu ya. Maksudnya tip dan trik di apa selama kuliah. Misalkan saya contohkan, misalkan pernahkah Anda misalkan menyelenggarakan kuliah di ruang terbuka? Misalkan pertemuan ke-13 kita akan ke Malioboro untuk istilahnya mungkin sosial eksperimen misalkan. Pernah nggak? Atau apa yang Anda lakukan? Ya itu Biar tadi iya kalau dari 14 kali pertemuan itu biasanya pertemuan ke-13 itu saya gunakan untuk kemudian kita trip keluar. Biasanya paling dekat itu di perpustakaan UI, di Candi UI. Kita ngobrol di alam terbuka di sana di Candi UI, karena isinya candi itu kan jelas terkait tentang UI ya. Perpustakaan itu kan tentang sejarah UI, sejarah Indonesia, founding fathers-nya UI kan founding fathers-nya Indonesia juga. Nah, itu kan sangat korelatif dengan kuliah saya. Saya ajak mereka ke perpus, kemudian kita ngobrol-ngobrol di sana, keliling kampus seperti itu. Kalau keluar ya cenderung pernah dulu saya berikan tugas misalnya di bidang pendidikan, itu mereka saya minta untuk studi kasus ke sekolah, membedakan antara dulu waktu masih ada sekolah unggulan dengan sekolah non unggulan. Jadi mereka saya ajak untuk problem post learning ke lapangan. Kalau ada yang kemudian menarik sekali dan itu butuh bantuan dosen, saya ikut ke lapangan. Jadi ada 2 pertemuan yang kemudian kita di luar, Kemudian ketika sudah saya tidak menggunakan yang itu, tapi kemudian saya gunakan dengan kemarin yang buat film itu Pak. Jadi mereka saya berikan tugas film sesuai materi yang dibagi untuk kelompok, kemudian di sesi tertentu kan saya muncul ada. Nah itu kemudian kita di luar, ya saya harus selalu siap sedia ketika nyari waktu, teman-teman masih nyari waktu, saya punya waktu ketemu, dan itu seperti artis beneran saat itu kan, karena seminggu bisa sangat penuh cari waktu, sediain waktu 20 menit untuk mereka di mana dan sebagainya. Itu ada yang ngajak di warung makan, take-nya ada yang di kampus, ada yang di kopi rola seperti itu kan, nyebut merek ya di situ kan, banyak. Jadi kuliah keluar tuh penting sekali sih, apalagi untuk mata kuliah saya yang kalau di kelas membosankan sebetulnya kalau kita tidak meramu dan mendesain kelas sebagai ya tekstual soalnya ya. Iya, kalau di kelas tidak didesain dengan baik, kemudian tidak membuat mahasiswa ikut aktif dan kemudian menyukai, ya itu susah. Apalagi kalau tidak ditambah dengan kita keluar, jadi langsung studi kasus ke lapangan. Jadi saya sediakan biasanya kalau dalam kondisi normal itu 2 kali pertemuan, di sebelum UTS dengan di sebelum pertemuan ke-14 kita di luar seperti itu. Nah, tapi yang kemarin ini ya, yang kemarin yang sebelum yang kemarin yang sebelum online ini ya 2 tahun kemarin ini saya beberapa itu ya memberikan tugas film itu agar kemudian mahasiswa terlibat langsung role play, bermain peran seperti itu, dan saya masuk juga di situ. Dan di UI itu banyak Pak yang YouTuber itu banyak sudah ada. Ya ada beberapa yang memang sudah pasti sekali dalam salah satu penugasan ataupun sesinya itu di justru mungkin sosial eksperimen mahasiswa untuk tadi ya istilah role play tadi ya. Jadi buat konten yang terkait dengan mata kuliah yang diajarkan. Iya, dengan materi ya seperti itu, dengan materi. Jadi
kalau di kelas kan tetap jadi itu semacam tugas dari 13-14 materi itu kita bagi kelompok, nanti ada mereka punya tugas itu. Tapi itu kan tetap disampaikan di kelas, saya menyampaikan materi di kelas, ketika ada presentasi mereka pun presentasi itu sekaligus mempresentasikan dalam bentuk film seperti itu. Dan mereka pun mengunggahnya di akun-akun mereka juga. Jadi saya lebih kepada sisi luarannya juga itu diseminasi pemahaman terkait mata kuliah ini. Jadi teman-teman kan mereka menyebarkan juga, mendiseminasikan di akun-akun mereka seperti itu, disebar seperti itu. Jadi mereka pun tiap tahun ganti topik gitu, bro. Kalau ya berapa gimana? Untuk topik-topiknya tiap tahun dicoba di refresh gitu. Sesuai di RPS. Sesuai di ya sesuai di RPS. Misal ini. Misal nih apa mungkin misalkan toleransi gitu ya. Iya, iya. Tahun depan misalkan tahun ini misalkan temanya toleransi tapi nanti scene-nya misalkan di X gitu. Nanti biar tidak bosan tahun depan bisa. mungkin ya seperti itu. Jadi tema besarnya misalnya tentang toleransi, tema besarnya tentang Islam dan pendidikan, misalnya Islam dan ekonomi, Islam dan sosial seperti itu. Tema besarnya boleh itu, tapi derivasinya, turunannya, kasusnya bisa kasuistik yang setiap lagi hot, lagi update itu seperti apa. Seperti itu. Rekan-rekan monggo loh, kalau mau ada yang disampaikan ke Pak Alex nanti saya bacakan. Kalau belum ada kita ngobrol lagi. Oke. Tadi udah kita coba sampaikan. Dosen ya, istilahnya ada niat, tempat yang nyaman, saling percaya, kemudian menghormati ya. Menghormati, kemudian kita kreativitas dalam pembuatan konten pembelajaran. Kemudian kalau misalkan kita, mohon maaf ya, jadi itu kan dari sisi dosen tadi udah disampaikan ya. Kira-kira tips dan triknya untuk mahasiswa nih bro, spesialis untuk mahasiswa yang kita tahu bahwa era kita kan udah berbeda bro. Era kita tuh berbeda. Sebagai contoh gini loh bro, mungkin zaman saya kuliah, mungkin S1 dulu ya tahun 2000-an, mau menghubungi dosen aja kayaknya bikin narasinya tuh sampai lama gitu ya. Iya, pikir dulu hati-hati ya. Dibaca ulang, udah belum ya? Terus mungkin disampaikan ke teman, gimana kalau saya WA begini? Atau mungkin saya ngomong begini. Kalau sekarang itu ya tadi bro. Misalkan WA-nya, Pak di kampus enggak? Saya mau ketemu, atau bisa ketemu enggak? Gimana ini? Nah mungkin tips dan trik mahasiswa yang pasti bahwa mahasiswa kita saat ini itu sudah sangat berubah, sangat berbeda dengan generasi kita. Jadi kita bagaimana menyikapinya dan bagaimana sih tips untuk mahasiswa itu bro? Agar mahasiswa bisa berkomunikasi dengan baik dengan dosen, seperti itu maksudnya. Ya bukan hanya berkomunikasi bro, ini kan itu kan salah satu aja ya, karena kan di pendidikan itu kan istilahnya ya dosen menyampaikan, kan bisa ada interaksi dari kedua belah pihak. Nah ini dalam konteksnya tema kita kali ini adalah menyiasati kuliah daring. Nah, itu bagaimana kita istilahnya untuk mahasiswa agar mungkin lebih semangat lagi, lebih ngena lagi materinya yang disampaikan oleh pengajar atau dan sebagainya. Saya rasa pertama ya kita perlu struggle kan, bertahan dengan keadaan ini kan, dan mesti ada ujung di mana keadaan akan lebih baik seperti itu, dan itu yang selalu disampaikan ke mahasiswa bahwa kita harus mengikuti kondisi ini, adaptasi dengan keadaan ini seperti itu, mau disebut AKB, mau disebut new normal seperti itu kan, tapi kemudian nilai-nilai kebaikan yang lama itu kan tetap kan, penghormatan pada dosen, kemudian sikap yang sopan dan santun tuh perlu disampaikan terus ke mahasiswa. Dan kemudian kalau yang penting ketika saya ajak untuk semangat adalah ketika Anda bisa optimal dalam keadaan yang saat ini, yang dalam tanda petik minimalis seperti ini kan, itu sebuah hal yang luar biasa sekali. Saya sampaikan seperti itu. Karena nilai-nilai lama yang baik, tradisi yang baik dalam belajar seperti itu kan, tradisi yang sifatnya interaksi langsung itu kan sekarang sedang tidak bisa dilakukan secara kontinu seperti itu kan, secara optimal. Nah, saya selalu memberikan semangat ke mahasiswa bahwa kita sangat mudah sekarang sebetulnya
untuk mendapatkan berbagai hal dari internet, dari daring seperti ini kan Anda lebih bisa dan lebih pintar dari saya. Cuman permasalahan berikutnya adalah bagaimana kemudian mahasiswa merasa bahwa jangan sampai dibohongi. Jangan sampai dibohongi bahwa materi yang kita sampaikan, materi yang kita berikan itu jelas-jelas adalah pertama milik kita seperti itu. Kemudian kita tidak apa ya, belanjani gitu ya, belanjani apa itu? Tidak menepati janji. Saya telat 5 menit, telat 10 menit aja kan diprotes misalnya oleh mahasiswa kan. Iya, telat 10 menit karena kan sinyal dan sebagainya itu diprotes. Jadi ya betul Pak, apalagi yang saat ini kan protesnya nggak langsung protes tapi kan guyon ya Pak ya. Jadi guyon. Jadi kita kuliahnya di Zoom tapi di grup WA udah rame ini. Bapaknya kemana ya dan sebagainya. Kalau bapaknya lagi apa misalnya sebagainya. Jadi mereka sudah menunggu karena kuota 10 menit kan lumayan. Nah, ini yang kemudian kadang bisa menurunkan semangat mahasiswa sebetulnya ketika kita tidak tepat waktu, ketika kita tidak berusaha untuk kemudian optimal dalam mengajar. Kadang-kadang mereka pun akhirnya kemana-mana ngomong ya kan. Nah, repotnya lagi adalah ketika apa yang sudah terjadi itu kemudian diekspos ya kan. Kadang-kadang kan ada yang kemudian buat meme, buat apa masuk ke akun IG-nya ya kan. Ada yang buat meme atau apa masuk ke status WA. Ini kan repot lagi seperti itu kan. Jadi kadang-kadang kita perlu untuk kemudian membangun trust itu dengan kita tepat waktu. Kita susah juga kalau online ini benar-benar tantangannya luar biasa sekali dan saya rasa dengan cara-cara ini kan saya pernah satu kali kan di kelas yang bahkan sebelum normal ini kita pakai live IG juga bisa seperti itu kan. Jadi ada ketua kelompoknya yang tampil kemudian nanti yang lain-lainnya mengikuti itu bisa dilakukan juga. Pernah saya lakukan juga seperti itu. Jadi ini ada Pak Joko loh, Bro. Aduh, ada Syekh, Masya Allah. Mantap. Katanya jamaah al-keloniyah ini. sorry. Saya tadi menyebut istilah ada kelon, Bro. Iya, betul. Kelas online, ya itu istilah kelon. Ya, iya, saya juga, aduh, apa ini? Kelon, kelas online. Ya. Bro, ini tinggal 5 menit kita, Bro. Maksimal. Sebagai closing, Bro. Monggo sampaikan tip, trik untuk kami dosen, tip, trik untuk mahasiswa. Monggo, Bro. Untuk? Tadi terputus, Pak. Tips dan trik untuk? Ya, untuk kita semua, pelaku kelon. Oh, maksudnya dosen dan mahasiswa untuk kelas online. Karena kan ini kita ke depan bakal full kuliah daring. Ya. Sebagai closing aja, Bro. Ya, saya rasa keadaan ini tidak dihindari, tidak bisa dihindari. Keadaan ini harus diikuti seperti itu dan yang paling penting adalah ya jelas tadi yang paling pertama saya selalu mengatakan menata niat dan menata diri untuk kemudian menanamkan rasa malu kepada diri kita sendiri bahwa kalau kita tidak optimal ya kita malu kepada diri kita ya apalagi kepada orang lain seperti itu. Kemudian mau kuliahnya itu online ataupun luring, saya rasa membangun trust itu penting sekali antar pengajar dan juga peserta didik. Kemudian membangun kesepahaman bahwa kita dan mereka adalah sama, tapi dengan koridor yang jelas, dengan penghormatan terhadap mimbar akademik yang tetap harus dijunjung tinggi seperti itu. Dan kalau yang paling penting ya dosen tepat jadwal, mahasiswa pun diupayakan untuk kemudian punya keseriusan dan konsistensi untuk mengumpulkan jadwal tepat waktu. Kemudian yang paling penting juga ya gunakan ruang-ruang lini masa yang ada seperti Instagram, YouTube, sekali-kali pakai StreamYard, itu keren juga tuh StreamYard seperti itu kan. Itu bisa digunakan juga kalau Google Classroom yang kita punya yang kemudian sering saya coba masukkan ke Google Meet seperti itu bisa. Dan bahkan sewaktu-waktu kita bisa gunakan itu juga kan Pak, WA itu kan ya ada pesan suara itu kan ya. Reminder ke mahasiswa itu kan bahwa besok kuliah jam sekian kita pakai pesan suara itu kan dan sebagainya. Jadi saya rasa daring atau online itu bukan masalah besar kalau kita kemudian bisa beradaptasi dan mau belajar karena memang susah sebetulnya dan stres kalau diikuti. Ya, baik
Pak Alif Lukmanul Hakim Esfil Empil. Matur Terima kasih Bapak Muhammad Sugarindra STMTI. Ya. Terima kasih. Sebagai closing begini, sebagai apa sudah closing aja. Berarti kita harus menjunjung etika, baik sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa, baik etika berdaring maupun berluring dalam kegiatan akan dan pasti akan ada. Adab itu pasti akan ada gitu ya bro ya. Oke. Iya. Terima kasih. Dahulukan adab dibanding ilmu berarti ya, seperti itu. Ilmu, adab dulu ya. Jadi dosen maupun mahasiswa harus mengedepankan adab. Iya. Thank you, Mas Bro. Makasih. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Jaga kesehatan, jaga kewarasan. Salam baik. Thank you, Mas Bro. Sampai ketemu waktu. Jangan kesenangan klon terus, Pak Joko bilang. Enggak, aman-aman bro. Baik, thank you ya bro. Thank you. Ya, sama-sama, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya kepada rekan-rekan semua, penonton setia Prodi Teknik Industri. Demikian Prodi Menyapa menyiasati kuliah daring. Jadi sekali lagi, Prodi Menyapa ini secara prodi akan kita lakukan di setiap hari Rabu. Insya Allah setiap minggu ada dengan topik dan tema yang beragam. Baik, itu dulu dari saya, Muhammad Sugarindra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.